Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, Fisika Zat Padat, kali ini akan menjelaskan tentang kristal semikonduktor. Nah, sebelum itu, di kelompok 3 ini ada Fajar, Wida Nur Rahmawati, Aida Nuraski, Siti Sarah Salsabila, Abdurrahman Naufal Firdaus, dan Sarah Meviana. Oke, langsung lanjut ke materi ya. Nah, semikonduktor merupakan suatu bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor umumnya diklasifikasikan berdasarkan harga resistivitas listriknya. Sebuah semikonduktor akan bersifat sebagai konduktor pada temperatur ruangan, namun pada temperatur yang rendah akan bersifat sebagai isolator. Nah, berdasarkan murni atau tidaknya suatu bahan, semikonduktor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Nah, selanjutnya adalah semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja. Nah, semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni karena belum diberi pengotoran atau campuran, sehingga jumlah hol dan elektron bebasnya adalah sama. Nah, menurut teori pita energi, nah di sini pada suhu 0 Kelvin, di sini ada pita valensi, kemudian di sini ada pita konduksi. Nah, pada suhu 0 Kelvin, elektron di dalam pita valensi ini penuh, sedangkan di dalam pita konduksi, elektronnya itu kosong. Nah, kedua pita ini dipisahkan oleh celah dari 0,18 sampai dengan 3,7 elektron volt. Kemudian, pada suhu 0 Kelvin, elektron di pita valensi ini dia pindah ke pita konduksi. Sehingga pita valensinya ini mengalami hole. Nah, sekarang kedua pita ini sudah terlihat terisi sebagian. Nah, selanjutnya tentang celah energi semikonduktor intrinsik. Jadi, celah energi ini merupakan besar energi yang dibutuhkan untuk membentuk pasangan elektron dan hol pada semikonduktor intrinsik ditentukan oleh jarak celah energi antara pita valensi ini pita valensi dan juga pita konduksi. Jadi, ketika jarak antara celah energi ini, pita valensi dan pita konduksi ini semakin besar, maka energi yang dibutuhkan untuk membentuk elektron dan juga hol akan semakin besar. Di sini terdapat perbandingan celah energi pada unsur golongan 4. Di sini ada karbon, kemudian ada silikon, germanium, dan timah putih. Nah, jarak di antara keempatnya ini berbeda-beda. Ada yang 6 elektron volt, 1,1 elektron volt, 0,7 elektron volt, dan 0,1 elektron volt. Jadi keempatnya ini memiliki jarak celah yang berbeda. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa semakin besar celah nih antara pita valensi dan pita konduksi, maka energi yang digunakan untuk membentuk elektron dan juga hol itu akan semakin besar. Nah, karbon ini menempati paling besar, kemudian silikon, germanium, dan timah putih. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah mengetahui penjelasan dari semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai teknik pengukuran celah energi. Dalam semikonduktor, kita tahu bahwa si elektron valensi bertanggung jawab atau bertugas pada proses penghantaran arus listrik dalam suatu zat padat. Oke, jadi dia itu bertanggung jawab pada proses hantaran arus listrik. Karena dia yang bertanggung jawab pada proses hantaran arus listriknya, si elektron valensi itu disebut juga dengan elektron konduksi karena dia menghantarkan arus listrik tugasnya.
Untuk mengetahui tingkah dari elektron konduksi ini, kita bisa melihat di bagian berikut ini. Nah, di sini ada yang namanya bagan pita energi semikonduktor murni atau semikonduktor intrinsik. Katanya, pita bawah yang terisi penuh oleh elektron atau terisi hampir penuh, ini disebut sebagai pita valensi. Sedangkan pita yang di atas yang terisi sedikit oleh elektron, ini disebut dengan pita konduksi. Dan jarak atau batas antara pita valensi dengan pita konduksi ini disebut juga dengan celah energi. Selanjutnya, ada dua cara untuk mengukur nilai energi celah. Apa aja sih? Yang pertama, itu ada energi penyerapan langsung, dan yang kedua ada energi penyerapan tak langsung. Yang pertama itu ada yang namanya teknik pengukuran langsung. Oke. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya bagan teknik penyerapan langsung. Oke, teman-teman ingat-ingat ya. Di sebelah kiri itu ada sumber foton, di tengah itu ada kristal, dan di sebelah kanan itu ada detektor. Berarti sebelah kiri ada sumber foton, tengah kristal, dan detektor. Nah, katanya pada teknik penyerapan langsung, kristal semikonduktor yang tadi di tengah itu dijatuhi oleh foton monokromatik, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tadi kan sumber foton, berarti mulai dari yang kecil sampai yang besar, dia dijatuhkan ke siapa? Ke kristal. Nah, selanjutnya, apabila si foton kromatik itu datang pada kristal semikonduktor, lalu diteruskan kristal itu atau ditangkap oleh detektor, maka penyerapan foton itu belum terjadi. Nah, jadi ketika nanti ada sumber foton, ada kristal, dan ada detektor, terus si fotonnya itu dijatuhkan ke si kristal, nah sama si kristal diteruskan ke si detektor, berarti di situ belum terjadi penyerapan foton. Nah, tapi jika energi foton itu kita perbesar sedikit demi sedikit, jadi sumbernya itu kita perbesar sedikit sampai nanti si detektornya itu sudah tidak mendeteksi foton lagi, maka penyerapan itu atau penyerapan foton oleh kristal mulai terjadi. Ini bisa kita lihat ada yang namanya kurva dari teknik penyerapan langsung, di mana dalam kurva ini kita bisa melihat bahwa nilai energi foton yang menyebabkan terjadinya penyerapan itu sama dengan nilai energi celah dari kristal semikonduktor itu sendiri. Nah, ini jadi ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, katanya saat mulai terjadi penyerapan foton oleh kristal, berarti elektron pada pita valensi mulai memperoleh energi untuk meloncati celah energi. Jadi kan tadi ada pita konduksi, energi celah sama pita valensi. Ketika dia ada penyerapan foton, elektron-elektron yang ada di pita valensi loncat ke pita konduksi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akan ada yang timbul hole atau lubang di pita valensi dan akan adanya elektron konduksi di pita konduksi. Nah, pada saat tepat mulai terjadi penyerapan, energi dari foton yang diserap kristal itu sama dengan nilai celah energi dari kristal semikonduktor tersebut, atau sama kayak di persamaan sebelumnya, yang H bar omega sama dengan nilai energi celah. Yang kedua, itu ada yang namanya teknik pengukuran tak langsung. Kayak ini, diingetin ya, pengukuran tak langsung. Nah, pada penyerapan tak langsung, sebenarnya itu nggak beda jauh prosesnya sama kayak si proses langsung, penyerapan langsung. Tapi di sini perbedaannya apa? Katanya pada teknik penyerapan tak langsung, di samping melibatkan elektron dan hole, di sini ada partikel lain yang kita libatkan, yaitu fonon. Nah, jadi selain ada foton juga bisa diserap atau mungkin diserap oleh kristal yang ada di situ. Nah, jadi pada partikel ini yang kita dapatkan nanti itu ada 3 partikel berupa elektron konduksi, hole, dan fonon. Ya, jadi di sini notnya atau perbedaannya itu ada fonon ya teman-teman. Kalau di penyerapan langsung itu yang diserapnya hanya foton, tapi di penyerapan tak langsung itu yang diserapnya adalah mungkin foton dan fonon. Oke, ini bisa kita lihat ada yang namanya kurva dari penyerapan
penyerapan tak langsung. Nah, di sini awal penyerapan terjadi pada saat foton monokromatik nilainya seperti ini. Nah, penyerapan foton kromatik nilainya sama dengan energi celah ditambah energi fonon. Ini berarti penyerapan awal. Nah, pada saat proses ini berarti fonon muncul di dalam kristal semikonduktor bersamaan dengan munculnya hole di pita valensi dan elektron di pita konduksi. Jadi saat proses ini nih, fonon itu munculnya di dalam kristal barengan sama munculnya hole di pita valensi dan munculnya elektron konduksi di pita konduksi. Nah, jika nilai si penyerapan fotonnya ini sama dengan nilai energi celah dikurangi energi fonon, maka di sini bisa kita lihat bahwa fonon dan foton diserap oleh kristal semikonduktor. Ya, lanjut pembahasannya ke masa efektif ya. Menurut keterangan yang saya dapat bahwa konsep masa efektif dilekatkan pada elektron yang berbeda dalam pengaruh potensial yang periodik dan merasakan adanya medan listrik atau medan magnet. Dalam kondisi tersebut, elektron akan dipercepat. Sehingga masa yang tampak akan berbeda dengan masa yang diam dari elektron tersebut. Masa yang tampak itulah yang disebut sebagai masa efektif. Ya, mungkin agak ribet, jadi intinya bisa kita simpulkan bahwasanya masa efektif elektron adalah masa elektron pada pita energi yang mengalami percepatan. Yang harus kita garis bawahi adalah percepatan. Ya, besarnya masa efektif elektron ditentukan dari persamaan geraknya. Ya, bagaimanakah persamaan geraknya? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, langkah-langkah menentukan masa efektif. Kita sudah ketahui sebelumnya bahwasannya persamaan untuk kecepatan elektron adalah Vg sama dengan d omega per dk ya. Dan omeganya kita lepas sehingga memiliki nilai tersendiri yaitu epsilon per habar ya. Epsilon per habar. Ya. Di sini omega adalah frekuensi sudut dan K adalah vektor gelombang. Nah, kita mengetahui bahwa frekuensi sudut yang dikaitkan dengan energi adalah menjadi epsilon per habar, sehingga nilai omega diubah menjadi epsilon per habar. Nah, kemudian di mana epsilon merupakan fungsi dari K, sehingga kecepatan elektronnya menjadi 1 per habar d epsilon, nanti bisa dipindahkan ke atas per dk. Oke. Jadi kita dapatkan rumus kecepatan dari elektron itu sendiri. Dan karena tadi yang sudah disebut sebelumnya bahwasannya masa efektif adalah masa elektron di dalam pita energi yang dipercepat, sehingga bagaimana rumus dari kecepatan ini kita ubah menjadi percepatan, yaitu rumus tadi, persamaan tadi kita turunkan terhadap waktu sehingga menjadi percepatan. Nah, di sini kita turunkan terhadap waktu, di mana nilainya menjadi seperti ini ya, dvg per dt. Jadi 1 per habar d kuadrat dk per dk epsilon per dt. Nah, kita mengubah nilainya menjadi seperti ini, di mana kita ingin mendapatkan nilai dk per dt agar kita bisa mensubstitusikan persamaan lain agar kita ketahui selanjutnya masa efektifnya, begitu ya. Di sini dk menjadi dk kuadrat ya, dan di sini kita tulis dk juga ya. Nah, ini dia persamaan yang akan kita substitusikan kepada persamaan ini supaya nanti kita dapatkan persamaan atau rumus dari masa efektif itu sendiri. Dan ini adalah persamaan gaya listrik yang bekerja pada elektron bebas atau persamaan geraknya ya. Kemudian ya tadi disubstitusikan, di mana tadi dk per dt-nya kita ganti menjadi f per habar. Oke. Ya, habarnya pindah ke sini menjadi habar kuadrat
kemudian F-nya di sini. Nah, ini percepatan, F-nya ini gaya. Maka kalau kita kaitkan dengan hukum Newton kedua, yang dimana F sama dengan ma, maka kita simpulkan bahwasannya ini adalah massa itu sendiri, dan ini adalah yang disebut dengan massa efektif itu sendiri. Oke, sehingga nanti kita ubah menjadi nilainya M sama dengan, nah ini dia, dVg per dt sama dengan 1 h bar kuadrat d kuadrat epsilon per dk kuadrat F. Nah, kita ubah menjadi F sama dengan ininya, masanya kita pindah ruaskan menjadi 1 per, ya. Nah, kita dapatkan deh menjadi susunan F sama dengan MA, dan massa efektif ditandakan dengan M yang belakangnya itu ada tanda bintang. Nah, maka kita dapatkan massa efektif seperti ini, ya. Kita keluarkan H bar kuadratnya, 1 per H bar kuadrat ke atas, dan D2 epsilon D kuadrat epsilon per dk kuadrat ini tidak bisa kita naikkan karena ini bukan pembagi, ya, tapi ini adalah fungsi turunan sehingga tetap pada tempatnya. Jadi kita dapatkan persamaan seperti ini, persamaan dari massa efektif. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari massa efektif. Dari selebihnya, apakah bagaimana massa efektif itu dan bagaimanakah cara kerjanya, bagaimanakah pengaplikasiannya dalam kehidupan nyatanya gitu. Mungkin saya belum menemukan, saya hanya baru menemukan definisinya dan juga turunan rumus dari massa efektif itu sendiri. Sekian, dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita bakal masuk ke subbab kenapa sih Hall itu dianggap sebagai partikel yang bermuatan positif. Nah, jadi di sini 5 alasan mengapa Hall dianggap sebagai partikel positif. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari Hall atau Hall itu apa. Nah, di sini kita bisa lihat katanya Hall itu atau lubang itu disebabkan oleh pindahnya elektron dari pita valensi ke pita konduksi dan dianggap sebagai muatan positif. Kalau misalnya kita ibaratkan di sini misalnya elektron ini adalah bola pejal. Nah, di sini lingkaran hitam itu adalah Hall. Ketika elektron itu pindah dari pita valensi ke pita konduksi, nah berarti elektronnya keluar. Nah, ini elektronnya pindah, dia akan menyisakan lubang atau tempat bekas elektron di pita valensi. Yang hitam ini itu disebut juga sebagai hole atau lubang. Nah, jadi hole itu yang lingkaran hitam ini, ya teman-teman. Oke, jadi di sini ada alasan-alasan kenapa si hole itu bermuatan positif. Oke, nah yang pertama bisa kita lihat katanya sebelum elektron itu pindah, jumlah total vektor di pita valensi itu adalah 0. Nah, kita bisa bayangkan ketika elektron itu pindah dari pita valensi ke pita konduksi, otomatis si pita valensi itu harus mengimbangkan nilainya. Biar nilai vektornya sama dengan 0. Caranya gimana? Maka kita harus melibatkan si Hall. Kita harus melibatkan energi atau vektor dari Hall, yang mana nilainya itu sama tetapi tandanya berlawanan. Alasan kedua yaitu karena energi Hall di pita valensi itu sama dengan energi elektron di pita konduksi, tapi nilainya berlawanan. Nah, yang ketiga itu kelompok atau kecepatan dari kelompok Hall itu sama dengan kecepatan kelompok elektron. Nah, kenapa dia kecepatannya sama? Karena dia itu kecepatan termasuk dalam besaran vektor. Jadi kalau misalnya vektornya dia sebelumnya sama, maka di sini kecepatannya juga harus sama. Gitu. Nah, yang selanjutnya alasan yang keempat itu massa efektif dari Hall itu sama dengan massa efektif dari elektron, tetapi tandanya berlawanan. Dan yang terakhir itu persamaan gerak untuk Hall itu sama juga nilainya tetapi arahnya berlawanan. Jadi secara keseluruhan kenapa si Hall itu disebut positif? Karena dia itu
ketika elektronnya pindah ke pita konduksi, dia harus bisa mengimbangi nilai yang ada di pita valensi. Nah, ketika dia bisa mengimbangi itu, kita bisa simpulkan bahwa dia itu nilainya sama, hanya saja tandanya yang berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Aida akan menjelaskan mengenai kristal semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor adalah jenis bahan yang dia bisa berlaku dua kemungkinan, yaitu dia bisa menjadi isolator dan dia juga bisa menjadi konduktor. Semikonduktor juga terbagi menjadi dua, ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Nah, di sini kita membahas yang mengenai intrinsik. Jadi, kristal semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja. Misalnya, dia terdiri dari silikon, maka semuanya isinya silikon. Atau germanium, maka semuanya isinya germanium. Begitu pula dengan boron, aluminium, gallium, indium, bismut, dan semua jenis bahan semikonduktor intrinsik. Di sebelah kiri adalah visualisasi dari 3 dimensi si silikon. Nah, di sebelah kanannya itu ada sebuah atom, yaitu silikon. Nah, karena silikon itu dia berasal dari golongan 4A, maka dia memiliki elektron valensi sebanyak 4. Dan dia juga memiliki elektron bebas 4. Jadi elektron valensi sama dengan elektron bebas. Dan itu juga. Nah, di mana tersebarnya? Di kanan, kiri, atas, bawah si atom silikon. Nah, dilihat di video. Dia memiliki 4 elektron valensi. Di kanan, kiri, atas, bawah. Sama, semuanya juga memiliki 4 elektron valensi karena berasal dari golongan 4. Nah, dia itu harus mencapai kesetimbangan. Nah, kalau misalnya kesetimbangan, atom itu kan memiliki 8. Makanya atom yang paling stabil itu adalah atom dari golongan 8A. Oleh sebabnya, dia harus berikatan dong dengan yang lain-lainnya. Akhirnya, dia berikatan dengan atom silikon yang lain. Dan membentuk ikatan apa? Membentuk ikatan kovalen. Jadi, misalnya, yang kanan dengan yang sebelah kanannya, dia membentuk ikatan kovalen. Jadi kan satu silikon jadi punya 8. Karena dia ditambah kanan kiri atas bawahnya lagi sebanyak 4. Jadi dia menjadi stabil. Nah, selanjutnya, semikonduktor intrinsik ini kurang banyak digunakan dalam teknologi elektronika dikarenakan konduktivitas listriknya bergantung sekali dengan temperatur. Iya, tadi sudah dikatakan bahwa semikonduktor ini kan memiliki dua kemungkinan. Dia bisa jadi isolator pada suhu mutlak, dan dia bisa menjadi konduktor jika suhunya itu meningkat. Kalau misalnya dia menjadi isolator, maka seluruh elektron akan berada di pita valensi. Nggak ada elektron yang berpindah ke pita konduksi. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika suhunya meningkat dan dia menjadi konduktor, maka elektron-elektron yang ada di pita valensi loncat ke pita konduksi. Sehingga dia bisa menghantarkan listrik gitu. Nah, di bawah ini ada pita valensi. Biru yang bawah hole adalah pita valensi dan yang atas adalah pita konduksi. Jarak keduanya dinamakan celah energi atau gap layer. Nah, terdapat dua cara untuk mengukur celah energi. Yang paling pertama adalah teknik penyerapan langsung. Yang kedua adalah teknik penyerapan tak langsung. Selanjutnya, ada konsentrasi elektron dan hole pada semikonduktor intrinsik. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pada keadaan 0 derajat Kelvin atau suhu mutlak, maka dia akan menjadi isolator. Ya kan? Nah, contoh dari isolator yang di tengah, isolator. Semua elektronnya ini berada pada pita valensi. Nggak ada yang pindah atau loncat ke pita konduksi. Gitu. Terus, dia itu jika dikenai energi dari luar berupa temperatur, jadi dinaikkan temperaturnya pada bahan semikonduktor itu, si
elektron-elektronnya akan bisa loncat dari pita valensi ke pita konduksi dengan cara atau dengan syarat dia itu minimal harus memiliki energi sebesar energi gapnya atau celah energinya gitu. Apabila semua elektronnya itu sudah ada di pita konduksi, maka dia itu akan menjadi bahan konduktor. Nah, terus ketika dia elektronnya itu pindah dari pita valensi ke pita konduksi, kan pindah elektronnya. Tapi ternyata di pita valensi dia meninggalkan sesuatu, yaitu adalah hole-nya. Jadi, konsentrasi elektron dan hole bergantung pada temperatur dan celah energinya. Tuh. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi Fermi-Dirac. Fungsi Fermi-Dirac memiliki manfaat yaitu untuk menentukan besar kecilnya peluang dari elektron untuk tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi bila suhu zat padatnya itu bertambah atau meningkat. Nah, persamaannya itu Fe sama dengan 1 per E min mu per Kb dikali T tambah 1. Fe-nya itu adalah peluang elektron untuk berada pada tingkat energi E. Mu adalah tingkat energi Fermi, T adalah suhu mutlak semikonduktor, Kb adalah konstanta Boltzmann. Nah, di sebelah kanannya itu ada Fh sama dengan 1 min Fe. Dianalogikan bahwa misalnya, kalau misalnya Fe-nya itu sama dengan 1, maka si Fh itu sama dengan 0. Artinya, elektron masih berada pada pita valensi dan belum loncat ke pita konduksi. Jadi, di pita valensi belum ada hole yang terbentuk. Sebaliknya, kalau misalnya Fe-nya itu sama dengan 0, maka Fh-nya sama dengan 1. Artinya, peluang menemukan hole pada pita valensi adalah 1. Jadi, udah ada nih hole di pita valensi. Nah, rumus yang paling sebelah kanan adalah N sama dengan P. Itu maksudnya apa? Persamaan untuk menyatakan konsentrasi hole atau konsentrasi elektron sebagai fungsi T dan sebagai fungsi dari energi celah. Makanya ada Exp min Eg sama ada T-nya. Itu karena yang mempengaruhinya itu nanti energi celah sama si T-nya, sama si suhu. Kenapa sih ditulisnya N sama dengan P? Jadi, hole itu sama dengan elektron. Karena di semikonduktor intrinsik ini, hole dan si elektronnya ini jumlahnya sama. Nah, bedanya kan di sini ada Me sama Mh. Kalau Me itu adalah massa elektron, sedangkan Mh itu massa hole-nya. Dari persamaan N sama dengan P sama dengan selanjutnya, itu ada dua kesimpulan. Yang paling pertama, apabila semakin tinggi suhu dari semikonduktor, maka semakin tinggi juga konsentrasi elektron konduksi. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu, berarti kan semakin tinggi energi panas di semikonduktor itu. Berarti makin banyak elektron dari pita valensi yang loncat ke pita konduksi. Akibatnya banyak elektron yang ada di pita konduksi kan, dan terjadilah banyak hole di pita valensi. Yang kedua, semakin kecil celah energi, maka akan semakin besar konsentrasi elektron konduksi. Iya, benar banget. Kenapa? Karena semakin kecil celah energi, maka akan semakin mudah si elektron pindah atau loncat dari pita valensi ke pita konduksi. Sehingga elektron di pita konduksi itu meningkat atau semakin banyak. Sudah. Terima kasih. Selanjutnya adalah semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik terbentuk dari semikonduktor murni yang dikotori oleh atom doping sebagai penghasil elektron konduksi atau hole. Proses penambahan atom kotor pada semikonduktor murni disebut pengotoran atau doping. Nah, dengan penambahan atom kotor, maka pita dan struktur resistivitasnya akan berubah.
Nah, ketidakmurnian pada semikonduktor dapat menyumbangkan elektron atau hole dalam pita energi. Dengan demikian, konsentrasi elektron tidak sama dengan konsentrasi hole. Namun, masing-masing semua ini bergantung pada jenis bahan dan ketidakmurnian. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi yang pertama, semikonduktor tipe P yang ini, dan yang kedua, semikonduktor tipe N yang ini. Semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor di mana konsentrasi lubangnya lebih banyak dibandingkan konsentrasi elektronnya. Nah, dapat diperoleh dengan menambahkan atom akseptor. Nah, pada silikon dan germanium, atom akseptor adalah unsur elektron dari kelompok ketiga pada susunan berkala. Nah, kemudian pada semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih banyak dibandingkan dengan konsentrasi hole-nya. Nah, pada semikonduktor tipe N ini menggunakan semikonduktor intrinsik dengan menambahkan atom donor yang berasal dari golongan 5 pada susunan berkala. Contohnya itu arsenik, antimoni, dan porporus. Penjelasan mengenai semikonduktor tipe N. Jadi, semikonduktor tipe N ini semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar dibandingkan konsentrasi hole. Nah, seperti ini. Nah, semikonduktor tipe N ini merupakan semikonduktor intrinsik dengan menambahkan atom donor yang berasal dari kelompok 5. Selanjutnya ada semikonduktor tipe P. Semikonduktor ini biasa disebut dengan P atau positif karena diasumsikan muatan listriknya positif. Nah, tipe P tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia memiliki konsentrasi elektron yang lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi hole-nya. Materi selanjutnya adalah tingkat energi donor dan tingkat energi akseptor. Dalam fisika, tingkat energi atau energy level atau energy state adalah besar energi tertentu yang dapat dimiliki sebuah atom, inti atom, atau partikel subatom yang terikat pada ruang tertentu. Yang pertama, tingkat energi donor. Dalam semikonduktor murni atau intrinsik, konsentrasi elektron konduksi adalah sama dengan konsentrasi hole di dalam pita valensi. Pada semikonduktor tipe N, atom-atom dari golongan 5A seolah menyumbang kelebihan 1 elektron. Oleh karena itu, atom-atom dari golongan 5A sering disebut sebagai atom-atom donor. Atom-atom tersebut adalah nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Elektron-elektron yang berasal dari atom donor dalam semikonduktor tipe N akan mengorbit atom donor itu sendiri mirip seperti orbit elektron dalam atom hidrogen, tetapi dengan interaksi kolom yang sangat lemah. Interaksi kolom yang sangat lemah karena adanya efek penghalang interaksi atau screening effect yang ditimbulkan oleh adanya polarisasi dalam kristal semikonduktor yang berfungsi sebagai medium untuk donor. Elektron-elektron tersebut sangat mudah melepaskan diri dari atom donor dan pindah ke pita konduksi untuk berfungsi sebagai elektron konduksi. Dan atom donor akan menjadi ion positif. Dengan sedikit saja tambahan energi dari luar, maka elektron itu akan mampu loncat ke pita konduksi. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah untuk memahami bahwa tingkat energi donor adalah sangat dekat ke pita konduksi, seperti ditunjukkan pada gambar. Karena orbit dari elektron dalam atom donor ini mirip dengan orbit elektron dalam atom hidrogen, maka nilai energi ionisasinya pun
dapat menggunakan persamaan energi ionisasi untuk atom hidrogen, tetapi dengan sedikit modifikasi karena adanya efek screening tadi. Energi ionisasi atom hidrogen atau EH adalah sebesar negatif E pangkat 4M dibagi 2H bar kuadrat dalam cm gram second, atau negatif E pangkat 4M dibagi 2 dikali 4 pi epsilon 0 H bar kuadrat dalam satuan internasional, di mana E adalah muatan listrik elektron dan M adalah massa diam elektron. Dalam semikonduktor tipe N, energi ionisasi atom donor atau ED adalah sama dengan energi ionisasi atom hidrogen, tetapi dengan mengganti massa diam atau M oleh massa efektif elektron atau ME dan mengganti E pangkat 4 dengan E pangkat 4 per epsilon akibat adanya efek screening tadi. Jadi, ED sama dengan 1 per epsilon kuadrat dikali ME dibagi M dikali E pangkat 4M dibagi 2H bar kuadrat dalam cm gram second. Atau 1 per epsilon kuadrat dikali ME dibagi M dikali E pangkat 4M dibagi 2 dikali 4 pi epsilon 0 H bar kuadrat dalam satuan internasional. Nah, untuk energi ionisasi itu sendiri, khususnya energi ionisasi atom hidrogen atau EH, adalah 13,6 elektron volt. Kita lihat bahwa energi ionisasi atom donor adalah Me dibagi M epsilon kuadrat dikali dengan EH. Karena nilai Me dibagi M epsilon kuadrat jauh lebih kecil dari 1, maka ED lebih kecil dari EH. Jadi, ED sama dengan Me dibagi epsilon kuadrat M dikali EH. Nah, agar lebih memahami materi ini, mari kita lihat contoh soalnya. Jika epsilon sama dengan 10 dan Me dibagi M sama dengan 0,2, berapakah energi ionisasi donor atau ED? Nah, berdasarkan persamaan 47 diperoleh ED sama dengan Me dibagi epsilon kuadrat M dikali EH. Nah, kita juga harus ingat bahwa energi ionisasi atom hidrogen atau EH besarnya adalah 13,6 elektron volt. Lalu kita substitusi nilai-nilai yang kita ketahui yaitu epsilon dan Me dibagi M ke dalam persamaan, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 27,2 mili elektron volt. Selanjutnya, tingkat energi akseptor. Pada semikonduktor ekstrinsik tipe P, setiap atom dari golongan 3A agar dapat berikatan secara kovalen dari dengan setiap atom dari semikonduktor murni, maka ia meminjam atau menerima satu elektron. Oleh karena itu, atom-atom dari golongan 3A sering disebut sebagai atom akseptor. Atom-atom tersebut adalah boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Pindahnya elektron dari semikonduktor murni ke atom donor menimbulkan lubang atau hole di dalam kristal semikonduktor. Lubang-lubang ini bebas bergerak di sepanjang kristal. Dengan demikian, dengan cara mengotori semikonduktor murni oleh atom akseptor dalam jumlah yang cukup besar, akan menghasilkan semikonduktor tipe P dengan konsentrasi hole yang cukup tinggi. Dengan adanya tambahan satu elektron pada setiap atom akseptor, maka atom-atom akseptor tersebut sudah terionisasi dan menjadi ion negatif. Besarnya energi ikat hole oleh atom akseptor dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada atom donor.
nilai energi ikat ini pun adalah sangat kecil, yaitu memiliki orde sekitar 0,01 elektron volt. Oke, selanjutnya konsentrasi elektron pada semikonduktor ekstrinsik. Konsentrasi elektron kristal pada semikonduktor ekstrinsik ini merupakan penggabungan dari dua elektron pada semikonduktor. Dua elektron itu terdiri dari elektron pada semikonduktor intrinsik atau semikonduktor yang asli dengan elektron atom pendamping atau atom donor. Kenapa disebut atom donor? Karena dia memiliki elektron valensi berjumlah 5, yang mana apabila berpasangan dengan elektron intrinsik yang berjumlah elektron valensinya 4, maka dia akan kelebihan 1. Kelebihan 1 ini yang menyebabkan dia disebut atom pendonor. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah elektron yang ada pada semikonduktor ekstrinsik ini, dapat digunakan rumus N sama dengan N0 dikali ND pangkat setengah eksponensial buka kurung min ED per 2KB dikali T tutup kurung. Yang mana N0-nya itu adalah 2 buka kurung ME dikali KB dikali T per 2V dikali H pangkat kuadrat tutup kurung pangkat 3/2. Nah, kita ketahui ND ini adalah konsentrasi dari atom donor. Jadi adalah jumlah atom donor yang ada pada semikonduktor ekstrinsik ini. Nah, jumlah atom donornya ini berbanding lurus dengan jumlah elektronnya, karena satu atom donor ini berjumlah 1 elektron atom donor juga. Selanjutnya Me. Me ini adalah massa efektif elektron. Dan Ed adalah energi ionisasi atom donor. Nah, energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan dari elektron untuk berpindah dari kulit terluarnya menuju pita konduksi. Nah, itu disebut Ed, energi ionisasi atom donor. Nah, untuk KB adalah konstanta Boltzmann. Nah, konsentrasi elektron kristal ini terdapat pada semikonduktor tipe N karena dia ini kelebihan elektron yang mana itu adalah atom donor, sehingga dia terdapat pada semikonduktor tipe N. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya konsentrasi Hall kristal pada semikonduktor ekstrinsik. Nah, konsentrasi Hall ini adalah kebalikan dari konsentrasi elektron pada semikonduktor ekstrinsik. Nah, konsentrasi Hall ini adalah jumlah banyaknya Hall yang ada pada semikonduktor ekstrinsik. Kita ketahui Hall adalah lubang. Lubang ini terbentuk karena perpindahannya elektron dari pita valensi menuju pita konduksi, sehingga terbentuk yang namanya lubang. Lubang ini disebut hole, yang mana lubang ini bersifat positif. Nah, penggabungan dari banyaknya hole-hole yang ada pada semikonduktor ekstrinsik ini disebut konsentrasi hole yang ada pada semikonduktor ekstrinsik. Nah, itu terdiri dari konsentrasi hole pada intrinsik,
yaitu perpindahan elektron yang berpindah pada atom intrinsik, dan juga konsentrasi Hall pada atom pendamping. Nah, atom pendamping ini disebut dengan atom aseptor. Kenapa aseptor? Karena dia termasuk dalam golongan 3A. Golongan 3A itu adalah elektron valensinya berjumlah 3, yang mana dia kekurangan akan elektron. Kekurangan akan elektron ini, maka dia bersifat positif. Apabila dia berpasangan dengan elektron valensi intrinsik, maka akan kekurangan elektron valensi. Kekurangan elektron valensi ini yang menyebabkan dia bersifat positif, sehingga dia disebut aseptor atau penerima elektron. Nah, rumus untuk mencari konsentrasi Hall yang ada pada semikonduktor ekstrinsik ini menggunakan rumus P, yang mana P ini konsentrasi Hall sama dengan buka kurung P0 dikali NA buka kurung pangkat setengah eksponensial buka kurung min EA per 2KB kali T tutup kurung. P0 nya itu sama dengan 2 buka kurung ME kali KE kali T per 2V H pangkat kuadrat tutup kurung pangkat 3 per 2. Nah, Na nya itu konsentrasi atom aseptor, yaitu jumlah atom pendampingnya, jumlah atom yang bergolongan 3A ini. Terus MH nya itu massa efektif Hall, massa dari muatan Hall, muatan positifnya. Kemudian EA itu adalah energi ionisasi aseptor. Energi ionisasi atom aseptor ini adalah energi yang dibutuhkan dari elektron berpindah menuju pita konduksi, dari pita valensi menuju konduksi, sehingga dia meninggalkan lubangnya ini meninggalkan lubang ini adalah Hall. Nah, energi yang dibutuhkannya itu adalah energi ionisasi atom aseptor. Nah, Kb adalah konstanta Boltzmann. Nah, konsentrasi Hall kristal ini dia terdapat pada semikonduktor tipe P. Karena kita ketahui semikonduktor intrinsik ini terbagi bermacam-macam. Nah, dia termasuk kepada semikonduktor tipe P. Oke, terima kasih.